Selamat malam. Iya. Boleh memperkenalkan dirinya? Hmm. Apa aja nih Pak? Apa aja nih Mas? Nama? Nama, mungkin alamat? Nama saya Parto. Ya, Mas Parto ya? Iya. Alamat dari Citayam. Citayam. Kalau boleh tahu, Mas Parto ini beragama apa ya? Namanya Islam. Islam. Agama Islam. Kemudian status Mas Parto ini pelajarkah atau bekerja? Saya ini sih Pak, Udah nggak sekolah, juga udah nggak kerja, pejabat. Oh, pejabat. Pengangguran Jawa Barat. Mas Parto ini masalah yang sedang dihadapi ini apa ini? Masalah sekarang yang kontra dengan itu Mas Parto. Gini nih Pak, jadi apa ya? Kecanduan gitu Pak, kayak minum terus, kalau misalnya nggak minum gitu kayak pusing malah Pak. Kecanduan alkohol. Iya, kecanduan alkohol juga. Apakah Mas Parto tahu dari dampak mengkonsumsi alkohol itu? Ya tahu sih Pak, kayak temen saya di rumah Citayam, ya ada yang kena asam lambung juga keseringan gitu. Cuman kan kalau misalnya kayak kita nih sehari nggak minum itu malah pusing Pak, kayak kita juga kan minum buat ngilangin pusing Pak. Itu awal mula Mas Parto itu terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu karena apa? Kalau boleh tahu. Pertama ya pasti karena pertama ya lingkungan, juga kan teman, juga ya karena itu sih Pak, kayak kita tuh kayak pusing gitu Pak, kayak nyari kerja nggak dapet Pak, kayak udah tiap hari keliling-keliling ke PT apa ke mana-mana gitu nyari kerja, kayak nyari lowongan malah nggak dapet kan pusing Pak, otomatis Pak. Ya malamnya kita lampiasin kayak gitu Pak, jadi tuh biar plong gitu Pak pikirannya. Nah, kemudian ketika Mas Parto itu mengkonsumsi alkohol, apakah sendirian, apakah berkelompok? Ya kadang kalau gue sih sama teman sih seringnya Pak, kalau misalnya dewek kan kayak feelnya kurang gitu Pak, tapi ya kadang juga sendirian ya pernah, cuman ya seringnya sama teman gitu Pak. Iya, Berarti sekarang Mas Parto sedang di fase ingin mencari pekerjaan gitu? Iya Pak, gue udah pejabat veteran Pak, pengangguran Jawa Barat udah lama banget Pak, udah ada 6 bulanan gitu kali Pak, dari awal lulus gue nyari kerja ya Allah, sana sini nggak dapet Pak. Ya pada makin duit Pak, ya Allah, memang orang nggak punya kan ya Pak, kalau makin duit kan nggak kuat ya, mana PT pada juta-jutaan gitu Pak ngikutnya. Oke. Ketika Mas Parto mengkonsumsi alkohol itu, apa yang dirasakan Mas Parto? Ya pikiran gue jadi plong gitu Pak, kayak udah nggak mikirin kerjaan, nggak nyari gitu, ya asik aja gitu Pak. Jadi ya kayak gue, ya ini dunia gue lah, udah wah enak gitu lah Pak, ini ya udah plong seru gitu. Oke. Kemudian Mas Parto ini sudah mengkonsumsi alkohol itu sudah sejak dari kapan? Udah agak lama sih ya. Gue awalnya dulu tuh gara-gara temen ya Pak, temen gue orang tuanya habis pulang kaji Pak, habis pulang naik haji gitu, balik nah temennya itu nawarin minuman, katanya air jam-jam. Gue minum, ternyata anjir Pak, ternyata itu salah satu minuman alkohol gitu Pak. Gue disitu langsung teler kan ya Pak, tapi besokannya kayak nagih gitu Pak, kayak enak gitu Pak di pikiran, kayak nggak mikirin apa-apa gitu. Berarti awal mulanya Mas Parto ini karena dibohongi sama teman. Iya, emang sialan banget Pak itu Pak, si Adit Pak, yang mengakibatkan kecanduan. Itu si Adit itu emang. Berarti Mas Parto ini ada berkeinginan untuk ke yang lebih baik apa gimana? Kita kan sebagai manusia kan ya pasti pengen ya Pak lebih baik gitu ya Pak, kayak karang belangsak kan ada pepatah mengatakan nakal dulu baru sukses gitu ya Pak, tapi ya kita mah nakal terus gitu malah kagak sukses, tahu kapan Pak suksesnya lah, pusing lah. Tapi ya pengen Pak gitu, kayak nyari
apa dapat kerjaan atau berhenti alkohol itu Pak, ya Allah buang-buang duit Pak sebenarnya Pak. Oke. Mas Parto sudah tahu nggak efek dari mengkonsumsi alkohol itu untuk untuk nanti ketika sudah tua itu efeknya itu bakal seperti apa? Mas Parto itu sudah tahu? Belum tahu sih Pak, gue nggak kepikiran apa sih itu Pak. Yang penting mas sekarang udah plong dulu pikirannya gitu Pak, udah kagak mikirin apa gitu. Kalau boleh saran nih ya, Mas Parto itu yang saya riset itu ketika kita mengkonsumsi alkohol itu berlebihan, maka efeknya itu berkepanjangan ketika nanti sudah tua Pak. Gitu Mas. Jadi kalau misalnya kita tua kayak encok gitu ya Pak. Nah mungkin begitu, ketika mungkin sekarang belum bisa merasakan efek dari itu ya, karena kita masih muda. Mungkin kalau sudah tua kita sudah merasakan lelah, kita bekerja dengan giat nih, tiba-tiba langsung cepet capek atau itu berdampak kepada fisik kita gitu Mas. Jadi nggak bagus lah ya apa intinya ya apa negatif gitu ya. Iya Mas. Terus gimana tuh Pak? Mas Parto ini ada berkeinginan untuk ke jalan yang lebih baik gitu. Ada Pak, pasti Pak. Kalau boleh saran sih gini ya Pak, gini ya Mas Parto itu kan sudah di fase sudah harus menata hidupnya ya Mas. Iya. Mas Parto itu harus, kalau boleh saran sih hidupnya itu harus ditata lagi, harus lebih dekat, mendekatkan diri kepada yang kuasa, harus termasuk kan Mas Parto tadi kan beragama Islam. Iya Pak. Nah, jangan lupa sholatnya itu diperbaiki. Mungkin dengan cara seperti itu hidup Mas Parto jauh lebih baik. Oh berarti gue yang pertama ya sering sholat gitu ya. Sering sholat ntar terus jadi lebih baik gitu ya Pak, salah satunya ya. Terus gimana lagi tuh Pak bagusnya? Bagusnya itu ketika Mas Parto mungkin kalau belum hidup Mas Parto masih berkegantungan kepada alkohol, ya mungkin kalau belum bisa ya mengurangilah. Tapi gimana ya Pak, kayak gue tuh sehari nggak gitu aja ya susah Pak, apalagi kan circle gue ya Pak, pertemanan gue tuh isinya ya orang-orang gitu semua Pak. Jadi kalau misalnya kayak gue lagi nggak ada duit ya ditombokin sama temen gitu Pak. Jadi gue tenang-tenang aja, gue cuma ikut. Berarti masih nggak enak sama teman nih? Ya, iya, nggak enak sama temen juga, pengen lega aja gitu. Mungkin ketika Mas Parto di tongkrongan ya, ketika hati Mas Parto sudah ingin menjadi ke lebih baik, kalau misal ditanyain ayo kita minum, kita itu gimana caranya biar tidak ke situ lagi gitu kan. Ya mungkin dengan cara kita berbohong, oh saya sudah minum, itu tidak apa-apa Mas. Tapi kan itu kan bohong Pak, malah ngejauhin diri kita dari Gusti Allah dong. Tapi kan itu kan gimana ya, kan kita ke hal yang lebih baik. Iya. Insya Allah sih tidak apa-apa Pak. Oh berarti nggak apa-apa ya Pak kalau misalnya kayak kita bohong ditawarin minum. Enggak, gua udah tadi udah minum, udah kembung gitu ya. Ini Bapak Mas. Nggak apa-apa Pak. Mungkin dengan cara seperti itu Mas Parto bisa menguranginya. Ya. Kalau tidak bisa berhenti ya setidaknya mengurangi lah. Ya, mengurangi gitu ya Pak. Tapi kayak orang pusing Pak kalau misalnya begini deh. Jangan ya anak muda berpikiran apa ya, selalu overthinking lah kalau bahasa sekarang mah. Itu kan selalu kelebihan, jadi ya seringnya pengen ngilangin pikiran itu. Mungkin kedepannya Mas Parto kalau tidak bisa mengurangi ya Mas Parto ini ya itulah menguranginya. Kemudian ketika Mas Parto di tongkrongan, alangkah lebih baiknya itu Mas Parto menjauhinya ya nggak apa-apa. Berarti ini kan sudah ketemu nih intisari dari permasalahan ini kan. Iya. Gimana tuh Pak? Mungkin dengan cara
menguranginya, atau lebih alangkah lebih baiknya itu menjauhinya. Dan Mas Parto itu bisa lebih mendekatkan diri kepada yang kuasa. gitu Pak. Berarti kayak gue sering lebih rajin ibadah sholat gitu ya, juga doa gitu ya juga. Tapi kan kalau ngejauhin tongkrongan gitu nggak enak Pak, kayak ya masa kita hidup di rumah sendirian doang, kita kan manusia apa ya, makhluk sosial Pak, pasti selalu harusnya bersosialisasi sama teman gitu. Kalau kita tinggalin tongkrongan itu ya soalnya kita jadi nggak punya teman dong Pak. Tapi ketika kita sudah menempuh ke jenjang kita berkarir, pasti semua hal pasti akan berubah Mas. Berarti ya harusnya maklum kali ya Pak teman-teman gue ya Pak. Kayak gue dulunya sering gitu, kalau sekarang tiba-tiba udah nggak minum atau apa gitu, maklum ya Pak, pasti kudunya tahu ya dia. Kayak ini orang lagi pengen nyari kerja, kayaknya dia lagi ngedeketin diri kepada Allah biar dapat gitu ya. Ini berarti ya gitu ya. Tapi sih semoga sih maklum ya Pak. Maklum, pasti setiap orang mesti dalam hatinya pasti memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik. Berarti secara tidak langsung itu teman kita juga pasti akan mensupport kita menjadi orang yang lebih baik gitu Mas. Berarti bagusnya tuh kayak gue tuh sekarang harus gimana gitu biar terjauh dari gitu. Mungkin Mas Parto langkah pertama itu menguranginya, kemudian lebih dekat kepada yang kuasa, kemudian menata hidupnya menjadi yang lebih baik, lebih terstruktur gitu ya. lebih terstruktur gitu. Iya, kan manusia kan kalau di dalam Islam kan usaha tanpa doa itu sombong ya. Jika doa tanpa usaha itu sia-sia ya. Berarti kita harus ngamar kerja juga, kita doa, kita tuh harus menjadikan diri kita tuh dekat dengan Gusti Allah biar Gusti Allah ngasih ke kita gitu ya Pak. Berarti iya, paham gua Pak Karang Pak. Berarti ini kan inti sebenarnya kan sudah ketemu nih. Iya. Dengan cara menjauhinya, mendekatkan kepada Allah, dan menata hidupnya ke yang lebih baik kan. Iya. Mungkin itu dulu ya Mas. Nanti Mas Parto seminggu setelah ini Mas Parto bisa kesini lagi, kita lihat perkembangan Mas Parto seperti apa harus ada yang diperbaiki, atau apa Mas Parto harus sudah menjadi pribadi yang lebih baik, kan kita kan tidak tahu kan. Iya. Kita itu seenggaknya kan mencoba kita menata hidupnya kepada yang lebih baik. Iya Pak, gua tahu Pak. Berarti iyalah gua ngelakuin yang baik dulu aja gitu ya Pak. Biar gua kalau ngomel be di rumah gitu ya. Pusing ya. Berarti gua minggu depan konsultasi nih Pak. Di sini lagi kita lihat perkembangan Mas Parto seperti apa. Ketika ada eksekusi yang harus dilakukan, maka kita tindak lanjuti lagi. Iya. Berarti ya konsultasi untuk hari ini cukup lah ya Pak. Mungkin seperti itu Mas. Ya udah Pak, makasih banyak Pak. Semoga gua berubah lah ya Pak. Amin. Ya Pak. Iya Pak. Makasih ya Pak. Yo.